Mohon maaf banget nih Mas karena It's okay, ya, it's okay. iya. Kayaknya saya langsung lanjutin tadi omongannya ya. Ya, Sorry langsung banget aja. teman-teman ya sinyalnya buruk Hmm. dari kemarin. Saya juga sempat live di radio, sinyalnya buruk banget. Ah, Mendingan jadi gini, oke. buat teman-teman yang nanyain Brata, ini saya jawab pertanyaannya. Karena Brata itu tidak ada akun Instagramnya dan rumah produksi yang membuat Brata juga tidak ada Instagramnya. Lalu Hmm. platform yang nayangin serial Brata yaitu Hook tidak sudah hengkang sekarang dari Indonesia, cuman Hmm. ada di beberapa negara di Asia aja. Jadi kalau mau tahu Hmm. perkembangan Brata, kapan ada kelanjutannya, itu cukup follow Instagram saya sendiri dan lihat perkembangannya. Kalau ada update sesuatu, pasti akan saya kasih tahu dan kalian akan menjadi yang Hmm. pertama yang pasti tahu. Nah, oke itu. Udah dijawab tuh sama Mas Oka langsung tuh ya. Oke, dicatat deh. Tapi aku sendiri kepengen tahu gimana cara Mas Oka jaga fit tubuh dan semua kesehatan di rumah. Wah, kalau usaha aku supaya fit Mas, badan fit di sini harus fit dulu Mas. I see. Iya. Oke. Dan Gimana tuh? gimana caranya ini supaya fit? Yang pertama, kita jangan paranoid. Ah, oke. Good. Good point. Itu itu paling paling kesannya kayaknya lip service paling gampang, tapi sebetulnya susah. Susah. Buat buat aku pribadi adalah uh, jangan terlalu paranoid sama sama informasi yang ada, yang berlebihan, yang sifatnya menakut-nakuti. Yang penting buat Hmm. diri Hmm. kita adalah ambil sisi Hmm. positifnya, yaitu kita Hmm. Hmm. makan yang benar, Hmm. tidur yang tepat waktu, tidak begadang, dan kita juga mengendalikan diri kita sendiri dengan cara kita olahraga, kita tetap fit, Hmm. dan itulah uh, Hmm. senang-senang aja dengan dengan apa kegiatan-kegiatan kita yang lain. Hmm. Hmm. Oke. Oke. Nah, keputus lagi tuh. Sama kita. Hilang deh. Tadi Mas Pak sudah share sedikit tuh sama kita semua tentang bagaimana beliau menjaga fitnessnya. Yang utama menjaga fitnessnya itu adalah dengan uh, keep the positive mind, ya. Positive mind kan, Hmm. Mas Oka? Ya, Ya, tetap ini berpositif. ada freeze ya Mas ya. It's okay. Normal, normal lah. Kesan positif atau setelah hilang lagi. Rupanya sinyalnya juga kena corona. Oke, sebentar sinyalnya beliau ini. Sinyalnya Mas Oka. Oke, sambil menunggu tadi Mas Oka sudah mengatakan bahwa ternyata cara Mas Oka menjaga kesehatannya adalah dengan positive mind, ya Mas Oka Ya, ya. Oke, setelah punya positive mind, apa yang kemudian Mas Oka lakukan? uh, kita coba sortir kegiatan-kegiatan yang selama ini terabaikan karena kita sibuk. Karena ya, Ah, kalau kegiatan itu kan sifatnya ada dua ya, kegiatan yang mobile sama yang immobile. Kalau kegiatan yang mobile tuh ya ya, kayak misalnya saya ya pergi kerja syuting, saya harus nyetir mobil hmm, atau disetirin, hmm, atau ya, saya harus pergi menjadi apa pembicara di sebuah event hmm, gitu. Itu kan hal-hal yang sifatnya mobile. ya, Nah, hal-hal yang sifatnya nggak hmm. mobile tuh banyak kan, seperti membaca atau kalau kalau Good kalau point. nggak yang nggak suka baca tuh ada namanya apa namanya Hmm, audiobook
ya, Hmm, atau hmm, yang sifatnya bisa bisa simpel hmm, aja hmm, hmm, sih, bisa mencari hiburan sendiri kayak misalnya hmm. apa uh, Ya, menjalin ya. silaturahmi sama teman lama, catch up, Hmm, bersilaturahmi dan menjalin hubungan baik. hmm. I see. Tadi ada pertanyaan yang mungkin ini pertanyaan terakhir untuk dijawab Mas Oka. Mas Oka sendiri nggak ngevlog nih, bikin cerita ngevlog atau bikin puisi di rumah berseni. Uh, kalau 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 ngevlog sih enggak, karena kebetulan um, uh, kalau kalau buat saya sih ngevlog itu uh, besar sih sebetulnya effortnya. Kita harus bikin konten, kita harus bikin materi yang nggak membosankan. Mungkin yang justru malah pengen saya coba lakukan, nggak tahu akan bisa apa enggak. Justru sebetulnya podcast sih, podcast di mana Ah, ya, oke. karena kalau podcast kan jatuhnya kayak mungkin Mas Dana pernah tahu Joe Rogan, itu kan hanya hanya Ya, ya hanya seseorang yang punya pemikiran, apa namanya, pemikiran yang revolusioner, dan dia ngajak lawan bicaranya mm-mm. untuk siapa aja, Hmm. dari atlet Ya, tinju sampai dengan profesor sampai dengan ya. uh, apa pejabat, dan itu buat saya Mm-mm. sesuatu yang lebih bisa menambah ilmu Mm. lah. Jadi orang bisa pergi keluar Mm. rumah, melakukan aktivitas, tapi AirPod di kupingnya dan mendengar percakapan itu Mm. Mm. yang Mm-mm. akan bisa, Oh, apa ya, betul. memacu terus belajar. Iya, iya, betul sekali. Terus, breaking lagi. Museum. Nah, oke, sebentar ya. Sebentar. Eh, ini bagian terakhir dengan Mas Oka ini benar kita bisa akhiri pertemuan beliau dengan satu kesan dan catatan penting ya. Sebentar kita tunggu lagi. Jadi selain mindset, mindfulness, positive thinking, mengisi waktu dengan membaca atau podcast audio apa namanya podcast, kemudian kegiatan-kegiatan lain ya yang membuat sehat pikiran, otomatis juga fisiknya juga terbawa sehat ya, Mas Oka ya. Ya, bener ya, Mas Oka. Oke, iya benar ya. Oke, Ya, sekarang benar. yang terakhir nih Mas Oka nih, karena memang waktu kita juga terbatas sih. Apa harapan Mas Oka sendiri nanti? Uh, he's breaking up again. Sebentar, kelihatannya memang uh, sinyal. Oke, jadi kita semua sudah mulai familiar dengan satu terms baru ya yang belakangan ini muncul dan sudah digunakan di banyak pembahasan pembicaraan bahkan seminar. Mas Oka sendiri mungkin sudah familiar dengan kalimat atau kata the new normal ya, normal yang baru Ya. ya. Nah, harapan Mas Oka sendiri gimana tuh menuju the new normal? Oh, pada dasarnya kan kita juga manusia yang harusnya sudah terbiasa Hmm, sama adaptasi ya. Dari hmm, awalnya kita nggak dikenalin gadget sampai akhirnya kita terbiasa sama gadget. Dari zaman dulu hmm, kita pakai BlackBerry, terus udah nggak pakai BlackBerry lagi, pakainya smartphone yang ya, berbeda gitu. Jadi buat ya, saya new norm is nothing new. Jadi manusia udah terbiasa sama adaptasi. Nggak perlu ada yang ditakutin, nggak perlu ada yang mesti dicemasin. Yang penting pertama adalah semua itu mulai dari sini. Jangan ada yang panik, jangan paranoid, karena paranoid bikin stres, dan stres itu mengundang penyakit. I see. Jadi
the new normal buat Mas Oka adalah the better new, ya, suatu yang lebih baik lewat proses pencarian hikmah, proses diri, ya, lewat mindfulness, menambah kemampuan, ilmu, dan berbagai macam hal yang positif bisa dilakukan. Mumpung waktu ini banyak ada sekarang ini, jadi Mas Oka menjalankan semua ini untuk nanti menghadapi kondisi-kondisi ke depan yang kita sendiri belum tahu bagaimana keadaan di depan nanti, ya. Betul, Mas? Ya, oke. Kalau Mas Oka Iya. dengar, saya harus sebentar nih. Mas Oka? Sebentar, saya mau pamit dulu. Kita harus pamit dulu sama beliau, pemirsa sekalian, karena memang waktu juga yang membatasi kita, ya. Eh, sebentar lagi masukannya muncul. Saya sebentar lagi. Ya, habis itu akan kembali kepada Mbak Vivi. Oke, Mas Oka. So, Ya. karena waktu kita sudah terbatasi, Mas Oka, sayang sekali saya nggak bisa menggali lebih jauh lagi. Doa saya untuk Mas Oka dan keluarga, stay safe dan keep healthy. Semoga karya-karya Anda nanti lewat film-film dunia seni menjadi lebih baik lagi. Makasih Mas. Amin. Dan mudah-mudahan the new normal adalah the better new untuk Mas Oka sendiri. Oke, Mas Oka, saya akan off-kan. Terima kasih banyak sudah join di sini. Terima kasih juga para fans Mas Oka yang sudah hadir di sini dan sudah menyapa beliau. Sebentar lagi stay tune, kita akan ngobrol dengan psikolog Mbak Vivi sebentar lagi. Oke, see you Mas Oka. Terima kasih banyak ya sudah hadir di sini ya. Bye.